Terdapat 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan substitusi langsung, faktorisasi, dan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Biasanya, kita akan menggunakan cara substitusi langsung terlebih dahulu. Apabila nilai yang dihasilkan dari cara substitusi langsung adalah nilai tak tentu, kita perlu melanjutkannya dengan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit dari fx per gx untuk x mendekati c apabila fungsi fx dan fungsi gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut membuat penyebutnya bernilai 0. Apabila fungsi fx dan fungsi gx tidak mempunyai faktor yang sama, cara faktorisasi tersebut tidak dapat dilakukan. Contohnya adalah limit fungsi trigonometri berikut. Limit dari 2x pangkat 2 per sin x dikali tan x untuk x mendekati 0. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri tersebut, kita akan menggunakan cara penentuan nilai limit fungsi trigonometri dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Seperti yang telah disebutkan di awal, terdapat 3 cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih efektif dan efisien tanpa perlu menggambar grafik fungsinya ataupun menggunakan kalkulator, yaitu sebagai berikut. Substitusi langsung, faktorisasi, sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kita dapat menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan substitusi langsung terlebih dahulu. Namun, apabila nilai yang dihasilkan dari cara substitusi langsung adalah nilai tak tentu, kita perlu melanjutkannya dengan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan faktorisasi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara yang terakhir, yaitu penentuan nilai limit fungsi trigonometri dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Pada substitusi langsung dan faktorisasi, kita mempunyai batasan dalam menggunakannya. Misalnya, cara substitusi langsung dapat menghasilkan nilai limit tertentu dari limit dari fx untuk x mendekati a, apabila x sama dengan a, merupakan anggota domain dari fungsi fx. Apabila nilai limit yang dihasilkan dari cara substitusi langsung merupakan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurang tak hingga, kita perlu memeriksa nilai limit tersebut kembali dengan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Namun, cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan nilai limit dari fx per gx untuk x mendekati c apabila fungsi fx dan fungsi gx mempunyai faktor yang sama, serta faktor tersebut membuat penyebutnya bernilai 0. Dengan demikian, kita mempunyai batasan-batasan dalam menggunakan cara substitusi langsung maupun faktorisasi. Penentuan nilai limit dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri juga mempunyai batasan, yaitu fungsi pada limit fungsi trigonometri harus dapat dibawa ke bentuk sebagai berikut. X per sin x, atau sin x per x, atau x per tan x, atau tan x per x. Tentunya, kalian sudah pernah melihat keempat bentuk tersebut, bukan? Kita telah membahasnya pada video pembelajaran rumus dasar limit pada fungsi trigonometri. Untuk mengingatnya kembali, perhatikan sifat-sifat limit fungsi trigonometri.
atau rumus dasar limit fungsi trigonometri berikut. Limit dari X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. 4 bentuk sifat limit fungsi trigonometri atau rumus dasar limit fungsi trigonometri tadi dapat digeneralisasikan sebagai berikut. Limit dari AX per sin AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari sin AX per AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari AX per tan AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Limit dari tan AX per AX untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Generalisasi sifat-sifat limit fungsi trigonometri atau rumus dasar limit fungsi trigonometri tersebut hanya memuat satu konstanta, yaitu A. Ternyata, kita dapat menggeneralisasikan kembali rumus 1 dan rumus 2 tersebut dengan dua konstanta. Misalnya, untuk konstanta A dan B sebagai berikut. Limit dari AX per sin BX untuk X mendekati 0 atau limit dari sin AX per BX untuk X mendekati 0 mempunyai nilai limit A per B. Limit dari AX per tan BX untuk X mendekati 0 atau limit dari tan AX per BX untuk X mendekati 0 mempunyai nilai limit A per B. Limit dari sin AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Limit dari tan AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Ketiga rumus atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri tersebut akan sangat berguna dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Contoh soal 1. Diberikan limit fungsi trigonometri limit dari sin 2x ditambah 3x per tan x dikurang 2x untuk x mendekati 0. Tentukanlah nilai limit fungsi trigonometri tersebut. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri tersebut, kita akan melakukan substitusi langsung terlebih dahulu sebagai berikut. Limit dari sin 2x ditambah 3x per tan x dikurang 2x untuk x mendekati 0. Substitusikan 0 ke variabel x pada fungsi sin 2x ditambah 3x per tan x dikurang 2x, sehingga diperoleh sin dari 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 per tan 0 dikurang 2 dikali 0, sama dengan sin 0 per tan 0. Diketahui bahwa sin 0 dan tan 0 sama dengan 0, sehingga nilai limitnya adalah bentuk tak tentu 0 per 0. Dengan menggunakan substitusi langsung, diperoleh nilai bentuk tak tentu 0 per 0, sehingga kita perlu menggunakan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri supaya mendapatkan hasil yang tentu. Coba kalian perhatikan fungsi sin 2x ditambah 3x per tan x dikurang 2x pada limit dari sin 2x ditambah 3x per tan x dikurang 2x untuk x mendekati 0. Pembilangnya adalah sin 2x ditambah 3x, sedangkan penyebutnya adalah tan x dikurang 2x. Pembilang dan penyebut tersebut tidak mempunyai faktor yang sama. Artinya, kita tidak dapat mengubah fungsi sin 2x ditambah 3x per tan x dikurang 2x menjadi bentuk yang lebih sederhana
dengan menggunakan identitas fungsi trigonometri yang telah kita bahas sebelumnya. Namun, fungsi tersebut dapat dibawa ke bentuk sin x per x dan tan x per x, sehingga kita dapat menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri seperti berikut. Pertama, kalikan tiap-tiap pembilang dan penyebut pada fungsi dengan 1 per x. Dapat kita peroleh limit dari sin 2x ditambah 3x per tan x dikurang 2x per x untuk x mendekati 0 sebagai berikut. Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi limit dari sin 2x per x ditambah 3 per tan x per x dikurang 2 untuk x mendekati 0. Dapat diperhatikan bahwa kita dapat membawanya ke bentuk sin 2x per x dan tan x per x. Selanjutnya, dengan menggunakan sifat limit, persamaan tersebut menjadi ekuivalen dengan limit sin 2x per x untuk x mendekati 0 ditambah limit 3 untuk x mendekati 0 per limit tan x per x untuk x mendekati 0 dikurang limit 2 untuk x mendekati 0. Berdasarkan rumus 3, limit sin 2x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 2 per 1 atau dapat langsung dituliskan sebagai 2. Dan berdasarkan rumus 1, limit tan x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Sementara itu, 2 dan 3 merupakan konstanta sehingga berdasarkan sifat limit, nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi, diperoleh 2 ditambah 3 per 1 dikurang 2, sama dengan 5 dibagi negatif 1. Hasilnya sama dengan negatif 5. Jadi, diperoleh nilai limit dari sin 2x ditambah 3x per tan x dikurang 2 untuk x mendekati 0 adalah negatif 5 yang merupakan bentuk tertentu karena berupa suatu bilangan tertentu. Selanjutnya, kita juga dapat menggabungkan cara faktorisasi dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri seperti berikut. Contoh soal 2. Diberikan limit fungsi trigonometri limit dari sin dari x pangkat 2 dikurang 4 per x dikurang 2 untuk x mendekati 2. Tentukanlah nilai limit fungsi trigonometri tersebut. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri tersebut, kita akan melakukan substitusi langsung terlebih dahulu sebagai berikut. Substitusikan 2 ke variabel x pada fungsi sin dari x pangkat 2 dikurang 4 per x dikurang 2 sehingga diperoleh sin dari 2 pangkat 2 dikurang 4 per 2 dikurang 2 sama dengan sin 0 per 0. Hasilnya sama dengan 0 per 0. Dengan menggunakan substitusi langsung, diperoleh nilai bentuk tak tentu 0 per 0, sehingga kita perlu menggunakan cara faktorisasi atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri supaya mendapatkan hasil yang tentu. X pangkat 2 dikurang 4 dapat difaktorkan seperti pemfaktoran persamaan kuadrat, sehingga menjadi x dikurang 2 dikali x ditambah 2. Ini adalah cara pemfaktoran. Kalikan tiap-tiap pembilang dan penyebut pada fungsi dengan x ditambah 2, sehingga diperoleh limit dari x ditambah 2, dikali sin dari x dikurang 2, dikali x ditambah 2 per x, dikurang 2 dikali x ditambah 2, untuk x mendekati 2.
Berdasarkan sifat limit, kita dapat menuliskannya sebagai limit X ditambah 2 untuk X mendekati 2 dikali limit sin dari X dikurang 2 dikali X ditambah 2 per X dikurang 2 dikali X ditambah 2 untuk X mendekati 2. Dapat diperhatikan bahwa kita dapat membawanya ke bentuk sin U per U dengan U sama dengan X dikurang 2 dikali X ditambah 2. Kita dapat menyelesaikan penghitungan tersebut dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, yaitu berdasarkan rumus 1, limit sin dari X dikurang 2 dikali X ditambah 2 per X dikurang 2 dikali X ditambah 2 untuk X mendekati 2 sama dengan 1. Hal itu disebabkan variabel pada sin dan penyebutnya adalah sama, yaitu X dikurang 2 dikali X ditambah 2. Karena dikalikan 1, kita dapat langsung menuliskannya dengan limit X ditambah 2 untuk X mendekati 2. Hal ini disebabkan perkalian dengan 1 sama dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, kita substitusikan langsung kembali angka 2 ke variabel X pada fungsi X ditambah 2. Sama dengan 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 4. Jadi, diperoleh nilai limit sin dari X pangkat 2 dikurang 4 per X dikurang 2 untuk X mendekati 2 adalah 4 yang merupakan bentuk tertentu karena berupa suatu bilangan tertentu. Pada contoh soal 1, kita hanya menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sedangkan pada contoh soal 2, kita bisa menggabungkan dua cara, yaitu faktorisasi dan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, berdasarkan dua contoh soal tersebut, kita tentunya dapat menyelesaikan permasalahan di awal, yaitu menentukan nilai limit dari 2x pangkat 2 per sin x dikali tan x untuk x mendekati 0. Jika kita menggunakan substitusi langsung, akan diperoleh hasil tak tentu 0 per 0. Pembilang dan penyebut pada fungsi 2x pangkat 2 per sin x dikali tan x tidak mempunyai faktor yang sama. Artinya, kita tidak dapat menggunakan cara faktorisasi, sehingga kita akan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri sebagai berikut. Kita dapat membawa bentuk 2x pangkat 2 menjadi 2 dikali x dikali x. Berdasarkan sifat limit, kita dapat membawanya ke bentuk limit 2 untuk X mendekati 0 dikali limit X per sin X untuk X mendekati 0 dikali limit X per tan X untuk X mendekati 0. Kita dapat membawa persamaan tersebut ke bentuk X per sin X dan X per tan X sehingga berdasarkan rumus 1, limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1, dan limit X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Limit 2 untuk X mendekati 0 dikali 1 dikali 1 dapat kita tuliskan langsung sebagai limit 2 untuk X mendekati 0. Nilai 2 adalah konstanta, sehingga berdasarkan sifat limit, nilai limitnya adalah konstanta itu sendiri. Artinya, diperoleh limit 2 untuk X mendekati 0 sama dengan 2. Jadi, diperoleh nilai limit dari 2x pangkat 2 per sin X dikali tan X untuk X mendekati 0 adalah 2. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama,
Salah satu cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang lebih efektif dan efisien adalah dengan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Kedua, penentuan nilai limit dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri mempunyai batasan, yaitu fungsi pada limit fungsi trigonometri harus dapat dibawa ke bentuk berikut. Ketiga, cara faktorisasi dan sifat-sifat limit fungsi trigonometri dapat dilakukan sendiri-sendiri. Namun, kita juga dapat menggabungkan cara faktorisasi dengan sifat-sifat limit fungsi trigonometri apabila fungsinya memungkinkan.